I bite my lips to hide the days I've lost. My sorry skin revealed a heavy cost. Lihat deh lucunya kiper Bahrain saat gantian mengambil video pada fans dan awak media yang mengerubungi mereka. Tapi di luar aksi kocak tersebut, kiper Bahrain ini tampaknya punya kepercayaan diri yang tinggi jelang laga kontra Indonesia. Maksudnya, Bahrain yakin jika mereka telah jauh lebih baik sejak terakhir kali bertemu timnas Indonesia. Dan itu kenapa ia yakin meski bakal main di GBK, Bahrain bisa mengalahkan tim tuan rumah. Lantas sebenarnya seperti apakah kekuatan Bahrain saat ini? Apa benar mereka sudah jauh lebih kuat? Dan apakah yang harus dilakukan timnas untuk menghadapi pasukan Dragan Talajik ini? Mari kita ulas dalam video berikut ini, termasuk persiapan timnas yang gak kalah serius jelang laga kontra Bahrain. Jelang pertandingan kontra Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Bahrain yang nampak menikmati momen-momennya di Indonesia mengaku datang ke Jakarta dengan penuh percaya diri menghadapi tim Garuda. Tak main-main, skuad dari Aswan Dragan Talajik ini menargetkan kemenangan di kandang Garuda. Dan menariknya, optimisme mereka bukan isapan jempol belaka. Kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah, dalam wawancara dengan Gulf Digital News mengatakan bahwa mereka jauh lebih kuat sekarang dibandingkan sebelumnya dan sudah belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sedangkan kiper lainnya yakni Said Muhammad Jaffer, yakni dengan kemenangan timnya, saat bicara dengan wartawan yang kami kutip dari antaranews.com, kemajuan dari pertandingan terakhir melawan Indonesia hingga sekarang sangat besar bagi tim kami. Dan ini memberi kami lebih banyak kepercayaan diri dan peluang lebih besar untuk memenangi pertandingan ini. Said Muhammad Jaffer, sumber Antara News. Jelas jika mendengar pernyataan tersebut, Bahrain yakin jika mereka punya peluang untuk mencuri poin, bahkan menang atas Indonesia. Sebagai info, sejak hasil imbang 2-2 melawan Indonesia pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium, mereka terus berbenah. Bahrain berhasil menjuarai Gulf Cup 2024, turnamen yang sering disebut Piala AFF-nya Timur Tengah, dengan mengalahkan Oman 2-1 di final pada 19 Desember 2024. Terbaru, dalam laga melawan Jepang pada 20 Maret 2025 di Saitama Stadium, Bahrain juga sempat menyulitkan tim Samurai Biru meski akhirnya kalah 2-0. Di mana Jepang yang mendominasi grup C baru bisa mencetak gol di babak kedua melalui Kamada di menit 66 dan Kubo di menit 87. Well, with Daichi Kamada, and there is the breakthrough for Japan. Final Kubo down the left again. Kubo goes himself, and that will do it for Japan. Melihat performa Bahrain ini, jelas Indonesia akan menghadapi tantangan berat. Apalagi di bawah pelatih baru Patrick Kluivert, timnas Indonesia masih dalam fase adaptasi. Maksudnya, tim belum benar-benar mengenal sistem permainan dari Patrick. Dan hal ini terbukti di laga kontra Australia pada 20 Maret 2025 yang berakhir dengan kekalahan telak 1-5 di Sydney Football Stadium. Saat itu skema permainan tim Garuda belum sepenuhnya menyatu. Transisi bertahan masih lambat dan pressing tak terkoordinasi. Sederhananya, lini belakang kerap kehilangan fokus. Namun apakah ini berarti Indonesia tak bisa mengalahkan Bahrain? Tidak juga. Peluang tetap ada, asalkan tim mampu mengurangi kesalahan individu dan meningkatkan disiplin taktikal. Di sisi lain, kita juga punya aura positif lain yang ditunjukkan pemain seperti Ole Romani yang tampil hebat di laga debutnya. Dan harapannya dengan tampil di kandang sendiri dengan 70.000 penggemar mendukung tim Garuda, para pemain bisa mendapatkan kekuatan berlipat untuk meraih kemenangan. Para pemain enjoy. Meski dari pantauan di akun Instagram milik Ole Romani, pemain ini tidak banyak memposting foto atau video.
Tapi ada yang menarik, di tiap sesi Ole berada di timnas saat ia beberapa kali tertangkap selalu mengambil gambar dengan ponsel pribadinya. Lihatlah momen ini. Atau momen ini. Senyumnya lepas banget. Ole sangat excited banget dan maksudnya ini adalah aura yang bagus yang menggambarkan jika Ole telah melupakan kekalahan di laga kontra Australia dan fokus untuk laga kontra Bahrain. Selain Ole, para pemain juga nampak menikmati momen-momennya di Jakarta seperti Justin Hubner, Joey Pelupessy, Calvin Verdong, Eliano, dan Dean yang berjalan-jalan di malam hari. Sedangkan saat di lapangan, plong banget deh lihat senyum para pemain seperti saat Arhan dan Verdong bercengkerama, hingga bagaimana sosok Kevin Dix sudah mulai tersenyum kembali dengan Marcelino yang selalu membawa keceriaan. Patrick Kluivert, hanya kemenangan yang bisa menghilangkan kekecewaan. Fans timnas Indonesia tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa mereka. Usai di laga debut Patrick, Indonesia kalah dengan skor telak 5-1. Kekecewaan ini bukan sekadar soal skor, tetapi juga ekspektasi yang tak terpenuhi. Setelah hasil imbang 0-0 melawan Australia pada September 2024 dan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada November 2024, fans berharap Garuda bisa bersaing dengan tim kuat. Namun, performa buruk di Sydney dengan statistik penguasaan bola 61%, tapi kalah 5-1 membuat strategi Patrick Kluivert dipertanyakan. Patrick sendiri bukan tak menyadarinya. Ia paham benar kekecewaan tersebut, dan ia tahu kata-kata tak akan bisa mengubah kekecewaan saat satu-satunya hal yang harus ia lakukan adalah membawa kemenangan untuk tim Garuda. Dan itulah yang ia janjikan. My advice to the fans, of course they are very disappointed, like us. But stand behind the team, and for sure we get a positive result. So the target only win? Of course, always target. Only win, 100%. Meski begitu, jelas ini tak akan mudah. Indonesia harus meminimalkan kesalahan individu, di mana di laga sebelumnya, gol-gol Australia banyak berasal dari blunder, seperti salah posisi dan komunikasi buruk di lini belakang. Nah, dua Jay Izzas dan Rizky Ridho yang diprediksi akan dimainkan di laga kontra Bahrain diharapkan bisa lebih kompak. Selain itu, timnas harus meningkatkan disiplin taktikal. Bahrain jago memanfaatkan counter attack dan set piece. Di sini, Indonesia perlu melakukan pressing terkoordinasi di lini tengah dengan dua Joey Pelupessy dan Tom Hai, serta kembali ke pendekatan Shin Tae-yong dengan 10-11 pemain di kotak penalti saat bertahan dari bola mati. Dan terakhir, Indonesia juga harus bisa lebih memaksimalkan lini serang. Trio Ole Romani, Eliano Reinders, dan Ragnar Uratmangun bisa jadi opsi, dan harus tajam di depan gawang. Saat ini sendiri, tekanan pada Patrick Kluivert memang masih sangat besar. Di media sosial banyak yang meremehkan pelatih asal Belanda ini. Tapi para pemain yakin mereka bisa memberikan yang terbaik. Lihatlah apa yang disampaikan Joey Pelupessy saat berharap ia bisa jadi kepingan berharga di timnas yang membantu banyak tim ini. Dengan penuh senyum ia yakin hal positif akan tiba. I hope I'm a new piece that can help a lot. So a lot of enthusiasm, good feeling. Everybody helped me a lot. So let's get some fire in the team. So of course we fight together, and that's the most important thing. Do everything together. Sama-sama you say here. So I really believe in that, 100%. Pada akhirnya Bahrain datang ke GBK dengan kepercayaan diri melimpah. Bahkan cukup optimis untuk yakin bisa mengalahkan timnas Indonesia di GBK. Mereka jelas punya performa impresif di Gulf Cup 2024, di mana mereka jadi juara. Kiper mereka, Ibrahim Lutfala dan Syed Muhammad Jaffer, yakin bisa mencuri kemenangan di kandang Garuda. Tapi di balik optimisme Bahrain, ada semangat juang Indonesia yang tak boleh diremehkan. Ole Romani tersenyum lepas. Patrick Kluivert menargetkan penebusan kekalahan dan 70.000 supporter siap mengguncang GBK pada 25 Maret 2025. Sekali lagi, kekalahan 1-5 dari Australia memang menyakitkan, tapi justru menjadi cambuk untuk bangkit. Dengan minim kesalahan, disiplin taktikal dan lini serang yang tajam, Indonesia punya semua bahan untuk membalikan prediksi. Patrick Kluivert tahu, hanya kemenangan yang bisa menghilangkan kekecewaan, dan itulah janjinya kepada fans.
So, Bahrain mungkin kuat, tapi Indonesia seringkali mengejutkan saat dipandang sebelah mata. Pertanyaannya kini, mampukah Garuda membuktikan bahwa mereka bangkit? Siapa yang akan menang? Indonesia atau Bahrain? Apakah kalian yakin? Tulis jawaban di kolom komentar ya. 'Cause you